Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bersyukur atas kehadirat Allah yang mana telah memberikan kita nikmat iman dan Islam serta nikmat sehat yang masih dapat kita rasakan pada saat ini. Salawat serta salam selalu kita curah limpahkan kepada junjungan Nabi Agung, Nabi besar, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana atas perjuangan beliau kita masih dapat merasakan zaman terang benderang pada saat ini. Kami dari kelompok 7 filsafat, saya Filza Kurnando bersama rekan-rekan saya Anggi Sulastri, Devi Fazriani, Siti Nurbaiti, serta Ujiah Anugrah izin mempresentasikan makalah kelompok kami. Langsung saja, latar belakang. Istilah filsafat berasal dari bahasa Yunani, yaitu filosofia. Seiring berkembangnya zaman, akhirnya dikenal juga dalam berbagai bahasa seperti filosofik dalam kebudayaan Jerman, Belanda, serta Prancis. Dalam bahasa Inggris sendiri dinamakan dengan filosofi, filosofia dalam bahasa Latin, dan filsafah dalam bahasa Arab. Para filsuf memberi batasan yang berbeda-beda mengenai filsafat. Namun, batasan yang berbeda itu tidak mendasar. Selanjutnya, batasan filsafat itu ditinjau dari dua segi, yaitu secara etimologi dan secara terminologi. Secara etimologi, istilah filsafat berasal dari bahasa Arab, yaitu filsafah. Juga dikenal dalam bahasa Yunani, yaitu filosofia. Filian itu cinta, dan Sophia itu kebijaksanaan. Jadi bisa kita simpulkan berarti cinta kebijaksanaan dalam arti hakikat yang sebenarnya. Pengertian filsafat secara terminologi sangat beragam. Para filsufat merumuskan pengertian filsafat sesuai dengan kecenderungan pemikiran secara filsafat yang dimilikinya. Plato menyatakan, seorang tokoh Yunani kuno, filsafat adalah pengetahuan yang berminat mencapai pengetahuan kebenaran yang asli. Paul Ricoeur, Hermeneutika dan Bahasa Metafora. Pada tahun 50-an, Paul Ricoeur dianggap salah seorang ahli terbesar di Perancis tentang fenomenologi. Ini berkat karyanya tentang filsafat kehendak yang diberi anak judul Yang Dikehendaki dan Tidak Dikehendaki. Ricoeur memang lebih dikenal sebagai filosof yang dengan gigih merintis jalan hermeneutika. Dalam filsafat kehendak, Ricoeur telah membahas mengenai simbol-simbol tentang kejahatan. Bahasa yang dipakai seseorang untuk mengakui pengalaman tentang kejahatannya adalah bersifat simbolis. Ricoeur mengajukan dua istilah, yaitu simbol primer dan simbol sekunder. Ricoeur mengatakan bahwa tugas utama hermeneutika adalah di satu pihak mencari dinamika internal yang mengatur struktural kerja di dalam sebuah teks, dan di lain pihak mencari daya yang dimiliki kerja teks itu untuk memproyeksikan diri keluar dan memungkinkan halnya teks itu muncul ke permukaan. Tujuan hermeneutika adalah untuk menghilangkan misteri yang terdapat dalam sebuah simbol dengan cara membuka selubung daya-daya yang belum diketahui dan tersembunyi di dalam simbol-simbol tersebut, seperti dalam kata-kata. Ricoeur melihat metafora tidak hanya dari sudut kata, melainkan dari sudut pernyataan dan bahkan lebih jauh dari sudut diskursus atau keseluruhan wacana. Kita perlu menghubungkannya dengan referensi. Maka dengan sendirinya, metafora tidak hanya dilihat dari sudut kalimat saja, tapi mesti dilihat dari sudut diskursus atau keseluruhan wacana yang terkandung di dalamnya. Metafora tidak hanya mengandung figur belakang, dalam pengertiannya tidak hanya mengandung pemindahan sebuah
suatu wilayah ke wilayah lainnya. Metafora pun bisa merupakan pemilihan sebuah wilayah secara keseluruhan. Jadi, misalnya, bukan sekedar predikat merah atau orange, kuning, melainkan wilayah secara keseluruhan, yaitu warna yang dipindahkan. Hans-Georg Gadamer adalah seorang filosof Jerman abad ke-20 yang gagasan-gagasan filosofisnya banyak menarik perhatian orang. Secara umum pemikirannya dilatar belakangi oleh fenomenologi. Secara etimologi, hermeneutika adalah bahasa dari bahasa Yunani hemeroneo atau hermeniun yang berarti mengartikan, menginterpretasikan, menerjemahkan, dan menafsirkan. Pada periode modern, abad ke-17, abad ke-18, kata hermeneutika digunakan untuk menunjukkan ajaran aturan-aturan yang harus diikuti dalam mengerti, memahami dengan tepat suatu teks dari masa lampau, terutama digunakan untuk menafsirkan teks-teks yang berasal dari sumber kitab suci. Gadamer membahas secara panjang lebar 4 konsep tentang manusia yang memperkaya hermeneutika. 4 konsep ini sekaligus merupakan faktor yang terdapat dalam interpretasi hermeneutika, yaitu Bildung, kebudayaan, sensus komunis, pertimbangan yang baik, pertimbangan, dan taste selera. Menurut Gadamer, pemahaman tidak bersifat objektif dan ilmiah. Sebab pemahaman bukanlah mengetahui secara statis dan di luar kerangka waktu, tetapi selalu dalam keadaan tertentu pada satu tempat khusus dalam kerangka, ruang, dan waktu. Misalnya, dalam sejarah, akan tetapi menuntut Gadamer arti suatu teks tidak terbatas pada masa lampau waktu teks itu ditulis, tetapi juga mempunyai keterbukaan terhadap masa depan. Gadamer menegaskan bahwa interpretasi penafsiran tidak sama dengan mengambil suatu teks, lalu mencari arti oleh si pengarang diletakkan dalam teks itu. Hubungan hermeneutika dengan bahasa, atau lebih khusus lagi adalah hubungan antara memahami mengerti dengan bahasa. Gadamer menegaskan bahwa persoalan bahasa adalah tugas hermeneutika. Pemahaman hanya mungkin dimulai jika bermacam-macam pandangan menemukan suatu bahasa umum untuk saling berkomunikasi. Dalam perspektif hermeneutika, bahasa dipandang sebagai pusat gravitasi. Bahasa adalah rumah bagi segala jenis pengalaman yang bermakna. Pengalaman itu tidak pernah paralel, tetapi terus-menerus terarah dan terserap oleh terpitannya bahasa dan dunia. Gadamer mengatakan bahwa setiap hal yang dialami oleh orang itu sendiri dan menjadi bagian dari makna yang termasuk kesatuan dengan orang lain dan keseluruhan hidupnya. J.L. Austin tahun 1911 sampai 1960, Johannes Langsau Austin tahun 1911 sampai 1960 adalah profesor filsafat moral di Oxford 1952 sampai 1966. Ia seorang tokoh terkemuka yang dikenal sebagai filsuf bahasa biasa. Sebagai inisiator teori tindak tutur dalam bentuk modern, ia sangat berpengaruh melalui bukunya yang berjudul How to Do Things Right yang diterbitkan setelah ia meninggal. Karya yang diterbitkan setelah ia meninggal yaitu Sense and Sensibilia, serangan pada teori akal datuk, kemudian modis dan epistemologis. A.J. Ayer merupakan aplikasi berkelanjutan dari metode bahasa biasa. Karyanya pada tindak bicara yang memuncak How to Do Things with Words dimulai dengan minat dalam ujaran performatif, yaitu ucapan-ucapan semacam aku berjanji untuk melakukan ini dan itu, atau aku namai kapal ini Ratu Elizabeth, yang kontras dengan pernyataan atas konstitutif. Pandangannya adalah bahwa performatif tidak seperti konstitutif, tidak harus dinilai untuk kebenaran mereka, tetapi untuk kebahagiaan. Berbagai
kriteria yang berbeda selain sesuai dengan fakta-fakta ditunjukkan untuk menilai keberhasilan atau sebaliknya dari performatif, dan ini adalah sebuah pengingat yang bermanfaat untuk filsuf bahwa kebenaran bukan satu-satunya tujuan bahasa signifikan. Ketika menulis tentang kebenaran itu, Austin membela sebuah korespondensi tradisional view meskipun para pengikutnya terutama P.F. Strawson berusaha menerapkan analisis performatif, bahkan untuk ucapan-ucapan seperti pernyataan itu adalah benar. Austin datang untuk melihat bahwa perbedaan performatif konstatif tidak seperti saat ia pertama percaya bahwa pernyataan juga bisa dihakimi untuk kebahagiaan serta kebenaran mereka. Austin memperkenalkan 3 perbedaan, yaitu antara tindakan locutionary, tindakan atau mengatakan sesuatu dengan rasa tertentu dan referensi. Yang kedua, tindakan illusionary, tindakan seperti menjanjikan, menyatakan, mengajukan pertanyaan, memesan, dilakukan mengatakan sesuatu. Dan tindakan perlocutionaries, tindakan seperti meyakinkan atau menasihati, dilakukan oleh mengatakan sesuatu. Austin berpendapat bahwa dasar tindakan illusionary adalah konvensional, sedangkan tindakan perlocutionary adalah kasual. J.R. Shirley yang telah belajar kepada Austin mengesankan teori yang berpengaruh dalam kisah pidato tahun 1969. Meskipun ia kritis terhadap beberapa aspek dari pekerjaan perintis Austin, terutama perbedaan antara tindakan locutionary dan illocutionary. Sejak itu, pidato bertindak teori telah menjadi komponen sentral tidak hanya dalam pragmatik tetapi juga dalam teori argumentasi, dalam kritik sastra dan disiplin lainnya. B. Avram Noam Chomsky. Noam Chomsky lahir pada 7 Desember 1928 di Pennsylvania, Amerika Serikat. Dibesarkan di tengah keluarga berpendidikan tinggi. Pasangan Dr. William Z. Chomsky dan Elsie Simonovsky, ayahnya dikenal sebagai ahli gramatika bahasa Ibrani yang disebut harian New York Times. Sebagai ahli gramatika bahasa Ibrani, terkemuka yang menulis sejumlah karya gramatika bahasa itu. Ayahnya mewarisi tradisi kebebasan intelektual, ibunya yang memiliki kecenderungan kekiri-kirian, anti kemapanan, menekankan pentingnya keseimbangan untuk bertindak sebagai pemikir yang sekaligus aktivis. Sang paman, suami kakak ibunya, ikut mempengaruhi arah watak intelektual Chomsky dengan memperkenalkannya pada tokoh-tokoh pemikiran Sigmund Freud dan berbagai aliran komunis. Avram Noam Chomsky mempunyai reputasi yang sangat cemerlang dalam bidang linguistik. Dia menerima lebih dari 10 gelar kehormatan dari berbagai universitas di dunia. Majalah Inggris Prospect pada tahun 2005 menobatkannya sebagai ilmuwan yang paling berpengaruh. Pada tahun 1955, ia menyelesaikan tesis doktoralnya tentang struktur sintaksis yang berjudul Transformational Analysis, yang membukakan jalan bagi konsep transformational grammar. Chomsky percaya bahwa bahasa adalah hasil dari sebuah alat dalam natur manusia, dan tujuan linguistik adalah menentukan universal grammar yang mencakup berbagai variasi linguistik. Chomsky menganalisis bahasa dari kalimat-kalimat yang bisa dikembangkan ke dalam kombinasi sintaksis yang tak terbatas. Chomsky juga diperkenalkan konsep dari kompetisi linguistik dan reformasi linguistik. Karya-karya utamanya adalah Syntactic Structures 1957, Aspect of the Theory of Syntax 1965, The Sound Pattern of English
1968 bersama Maurice Hale. Setelah tadi makalah dari kelompok kami menyadari betul bahwa kami masih banyak kekurangan dari presentasi kelompok kami. Kritik dan saran dari teman-teman juga kami harapkan. Cukup sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.